Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih ya sudah kembali mampir di channel aku. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang sebuah film berjudul Sinkhole. Dalam film tersebut, terlihat Donghun dan keluarganya yang baru saja pindah ke apartemen baru mereka. Apartemen tersebut ia beli dari hasil kerja kerasnya selama 11 tahun bekerja. Singkat cerita, Donghun pun mengundang teman-temannya untuk mengadakan pesta. Hingga akhirnya, kejadian tak terduga pun terjadi. Saat lubang yang berada tepat di bawah apartemen mereka, menelan apartemen tersebut beserta seluruh orang-orang yang berada di dalamnya. Oke guys, daripada penasaran, langsung kita lihat aja alur cerita lengkapnya ya. Enjoy the movie and happy watching! Film ini diawali dengan cuaca hujan. Seorang pria bernama Park Dong-hun baru saja pindah ke apartemen barunya. Ia membeli apartemen tersebut dari hasil kerja kerasnya selama 11 tahun bekerja. Saat ia sedang memindahkan barang-barangnya, ia kesulitan karena tetangga barunya di apartemen tersebut yang bernama Jumansu memarkirkan mobilnya tepat di depan apartemen, di mana hal tersebut membuat Donghun kesulitan memindahkan barang-barang miliknya agar bisa masuk ke dalam apartemen. Saat Donghun mencoba menelpon Jumansu, pria itu pun keluar dan memindahkan mobilnya. Namun, Mansu yang kesal karena telah diganggu waktu istirahatnya, mulai bertingkah kepada Donghun. Singkat cerita, Donghun pun akhirnya bisa beristirahat bersama keluarganya di apartemen baru miliknya tersebut. Keesokan harinya, di tempat kerja, semua teman kerjanya ternyata sudah mengetahui bahwa Donghun baru saja membeli apartemen baru. Mereka pun penasaran dengan kondisi apartemen baru milik Donghun. Hingga akhirnya di akhir obrolan mereka pun sepakat untuk berkunjung dan mengadakan pesta di apartemen baru milik Donghun tersebut. Saat ia pulang, Donghun merasa penasaran dengan perkataan anaknya yang memperlihatkan sebuah kelereng di lantai bergelinding ke arah sisi jendela. Padahal, seharusnya ruang tersebut memiliki posisi datar. Istrinya yang juga melihat hal tersebut mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah kebetulan saja. Lalu, Donghun pun melupakannya. Pada suatu malam, Donghun dan keluarganya berencana untuk pergi melakukan pemotretan. Saat mereka sampai, Donghun merasa kaget karena orang yang menjaga pemotretan tersebut adalah Jumansu, tetangga baru yang paling rese bagi Donghun. Dan karena sudah terlanjur berada di tempat itu, Donghun pun terpaksa melaksanakan pemotretan dengan keluarganya. Setelah selesai pemotretan, Donghun bersama keluarganya mengadakan makan malam di sebuah restoran. Dan semua pun berjalan lancar tanpa ada yang aneh. Hingga akhirnya setelah selesai makan, ia pun menelpon taksi untuk mengantarkannya pulang bersama keluarganya. Namun, saat supir taksinya datang, Donghun begitu kaget saat ia mengetahui bahwa lagi-lagi ia bertemu dengan Mansu, si tetangga rese. Dan dengan terpaksa lagi, mereka semua pun pulang dengan diantarkan oleh Mansu. Malam itu diperlihatkan tentang situasi apartemen yang sedang diguyur oleh hujan lebat. Lalu tiba-tiba saja terjadi keretakan pada bagian depan apartemen. Dan tidak hanya itu, pintu kaca depan apartemen pun mengalami keretakan. Keesokan paginya, saat Mansu hendak keluar, ia merasa heran melihat kondisi pintu kaca apartemen yang tiba-tiba retak tersebut. Dan saat ia mencoba menyentuhnya, tiba-tiba saja kaca tersebut hancur. Tak lama setelah itu, Donghun bersama dengan salah seorang tetangga apartemen lainnya baru saja keluar dari lift. Melihat hal tersebut, tetangga itu pun langsung menyalahkan Mansu. Namun, Mansu menyanggahnya karena merasa kaca tersebut memang sudah seperti itu. Tetangga itu pun memarahi Mansu dan mengancam akan melaporkannya ke polisi apabila Mansu tidak segera memperbaikinya. Melihat hal itu, Donghun pun terlihat senang. Saat Donghun keluar dari apartemen, ia melihat beberapa retakan-retakan di halaman apartemen tersebut, di mana retakan-retakan itu baru saja ada setelah hujan lebat yang terjadi tadi malam. Donghun sendiri sejak awal memang sudah merasa curiga bahwa ada yang tidak beres dengan apartemen tersebut. Melihat kejadian itu, Donghun pun mengumpulkan tetangganya untuk mengadakan rapat. Namun, saat Donghun menceritakan hal-hal mencurigakan tersebut, mereka semua malah memperdebatkan masalah lain, yaitu soal bau asap rokok yang sering tercium. Dan mereka semua menyalahkan Mansu. Mansu pun menyanggah hal tersebut dan mengatakan bahwa ia sudah lama berhenti merokok.
Setelah pulang dari rapat tersebut, Mansu pun bertanya kepada anaknya yang bernama Seng Tae, apakah ia sering merokok di halaman atas, karena para tetangga mengeluhkan sering mencium bau rokok. Namun, anaknya yang merasa tersinggung mendengar hal itu langsung pergi begitu saja. 그 담배 있잖아. 우리 집에서 냄새 난다. Keesokan harinya, saat Mansu sedang memperbaiki pintu kaca apartemen yang kemarin pecah, ia melihat Dong-hun datang bersama teman-teman kantornya. 어때? 선물 챙겨. 동네 깨끗하니? 이게 다 뭡니까? Lalu, mereka pun memperkenalkan diri dan mengatakan maksud kedatangan mereka. Kemudian, Mansu memperlihatkan kondisi apartemen tersebut kepada teman-teman Dong-hun, di mana hal tersebut membuat Dong-hun merasa malu dengan kondisi yang ada di apartemennya. Ia pun segera mengajak teman-temannya untuk bergegas masuk dan mengabaikan perkataan Mansu tersebut. Sesampainya di tempat Dong-hun, mereka pun memulai pesta sambil bercengkrama hingga malam hari. 대출이. Dalam pesta kecil-kecilan tersebut, teman-teman kantor Dong-hun yang hadir antara lain adalah Eun-jo, Kim Sung-hyun, Deputi Jung, dan Hyung-yi. Di sana, Deputi Jung menolak untuk mabuk karena ia akan membawa mobil. Dong-hun pun mengatakan bahwa Deputi Jung tidak perlu khawatir, karena ia memiliki kenalan supir yang bisa mengantarkannya pulang. Tak lama kemudian, Dong-hun pun langsung menghubungi Mansu untuk datang ke rumah dan mengantarkan salah satu temannya pulang. Dengan sigap, Mansu pun menyetujuinya dan segera datang ke rumah Dong-hun. 오셨어. 아유, 전화 잘하셨습니다. 형님. Sesampainya Manhu di rumah Dong-hun, istri Dong-hun segera menawarkan makanan untuknya. Tiba-tiba saja, Deputi Jung dan Hyung-yi terlihat berbisik-bisik. Dong-hun yang melihat hal tersebut merasa curiga dan langsung menanyakan apakah mereka berdua berpacaran. Saat itu, Hyung-hee membantahnya, namun Deputi Jung malah mengatakan bahwa ia akan segera melamarnya. Mendengar hal itu, Hyung-hee langsung pergi meninggalkan rumah Dong-hun, sedangkan Sung-hyun auto kesal dengan Deputi Jung. Namun, karena Deputi Jung melihat Hyung-hee yang pergi, ia pun segera mengejarnya tanpa memperdulikan Sung-hyun. Melihat hal tersebut, Mansu yang awalnya datang karena ingin mengantarkan pulang Deputi Jung merasa bingung. Lalu, ia pun menawarkan jasanya kepada Eun-jo dan Sung-hyun. Namun, mereka menolaknya. Keesokan harinya, keran di apartemen Mansu tidak bisa mengeluarkan air. Ia pun berinisiatif untuk mencari tahu ke tetangganya. Namun, tetangga tersebut tidak menjawab dan malah mengabaikannya. Setelah itu, ia bertemu dengan anak Dong-hun yang sedang membawakan keranjang belanja untuk diberikan kepada ibunya yang habis pulang berbelanja. Mansu pun menanyakan kepada anak tersebut mengenai kondisi air di rumah Dong-hun. Anak itu pun menjawab bahwa keran di rumahnya pun tidak keluar air. 오, 그래. 혹시 집에 수돗물 나오니? 아니요? Di sisi lain, saat Sung-hyun hendak pergi, ternyata dia baru ingat kalau tasnya tertinggal di rumah Dong-hun. Ia pun segera meminta supir taksi untuk kembali ke apartemen Dong-hun. Namun, saat Sung-hyun sudah berhasil mengambil tasnya dari apartemen Dong-hun, ternyata supir taksi yang ia tumpangi itu sedang menerima telepon di luar. Ia pun terpaksa harus menunggunya di dalam mobil. Kembali ke Mansu yang masih berusaha mencari tahu penyebab keran airnya tidak keluar. Ia pun mencoba menanyakannya kepada tetangga di gedung sebelah. Namun, kakek tua tersebut malah menyemprotkan air ke mukanya dan mengatakan bahwa di tempatnya ada air. Kemudian, hal yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja, apartemen tersebut berguncang seolah-olah sedang ada gempa. Dan tak lama kemudian, bangunan tersebut mulai terperosok sedikit demi sedikit hingga akhirnya bangunan tersebut makin terperosok lebih dalam. Bahkan, Sung-hyun yang berada dalam taksi ikut terperosok bersama taksinya. Keadaan di luar tampak sangat kacau dan panik.
Tak lama kemudian, tim SAR pun mulai berdatangan. Percobaan pertama tim SAR yang berusaha menuruni lubang tersebut gagal, karena tanahnya mulai terkikis saat dituruni. 안 다쳤어, 내 새끼. 다행이야. Selain itu, tim SAR juga melakukan pengecekan kepada orang-orang yang tinggal di apartemen tersebut untuk memperkirakan jumlah korban yang hilang atas kejadian tersebut. Sementara itu, dalam sebuah berita televisi menginformasikan bahwa kejadian tersebut disebabkan karena buruknya pembuatan struktur pondasi dari bangunan itu, dan faktor lainnya masih dicari tahu oleh tim SAR. 신축된 좋은 빌라 한 동이 속에서 싱크홀 즉 땅 꺼짐 Di sisi lain, terlihat para korban yang ikut terperosok ke dalam lubang tersebut sedang berkumpul. Mereka adalah Donghoon, Mansu, Eunjo, Sunghyun, serta anaknya Mansu, yaitu Seungtae. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan tim SAR tiba untuk mengevakuasi mereka. Di sana, mereka juga saling berbagi pengalaman hidup mereka yang membuat mereka menjadi lebih akrab. Di sisi lain, tim SAR menurunkan sebuah drone untuk melakukan pengecekan kondisi para korban. Namun sayangnya, baru saja beberapa meter memasuki lubang, drone tersebut malah kehilangan keseimbangan dan terjatuh. 왜 이래요? 아무래도 연결이 끊긴 것 같습니다. 큰일이네. Seungtae yang mengetahui hal tersebut langsung mengajak para korban lain untuk mencoba melakukan interaksi melalui drone tersebut. Namun sayangnya, sebelum mereka berhasil terhubung dengan tim SAR, gedung tersebut malah makin terperosok ke bawah. Suasana pun semakin mencekam. Terlihat Eunjo yang sedang berusaha menarik Sunghyun yang hampir saja terseret. Mansu yang melihat hal tersebut segera membantu Eunjo menyelamatkan Sunghyun. Namun, dalam kondisi genting tersebut, tiba-tiba saja tali yang digunakan Mansu untuk menarik Sunghyun terputus. Hal tersebut membuatnya jatuh ke dalam lumpur. Seungtae yang melihat ayahnya tersebut ikut lompat ke dalam lumpur untuk membantunya. Namun, hal tersebut tidak membantu, karena lumpur tersebut malah menarik mereka semakin dalam. Melihat hal tersebut, Donghoon bergegas ke ruang bawah dan memecahkan kaca ruangan untuk menguraikan lumpur di luarnya. Dan beruntung, Mansu dan Seungtae pun berhasil terselamatkan. Di sisi lain, saat mereka sibuk menyelamatkan Mansu dan Seungtae, tiba-tiba saja drone yang mati sebelumnya hidup kembali dan naik ke atas permukaan. Saat naik ke permukaan, tim SAR kaget melihat video dari drone tersebut yang memperlihatkan para korban yang masih selamat. Melihat hal itu, istri Donghoon pun senang karena melihat suaminya yang masih hidup. Namun tak lama kemudian, ia teringat dengan anaknya yang tidak terlihat di sana. 우리 남편이랑 수찬이가 우리 성훈이는요? 죄송합니다. 도와주세요. Melihat masih ada korban yang selamat, tim SAR pun akhirnya menyusun rencana untuk merobohkan bangunan di sebelahnya. Namun, hal tersebut menjadi perdebatan para warga yang tinggal di bangunan tersebut. Di sisi lain, tim SAR pun mengirimkan bantuan kepada para korban dengan menurunkan makanan dan alat komunikasi. 꿈은 별이 왜 가까워지냐? 너 취했어 지금? 수찬이 엄마한테 빨리 전화해봐. 예, 저는 박동원이라고 하고요. 갑니다. Setelah menerima bantuan tersebut, Donghoon pun segera mencoba menghubungi pihak tim SAR. Kemudian Donghoon merasa panik mendengar berita dari istrinya bahwa anaknya tidak bersamanya. Ia pun mengatakan bahwa sebelum kejadian tersebut, ia meminta anaknya untuk mengambil sebuah keranjang. Mendengar hal itu,
Mansu pun teringat bahwa ia sempat bertemu anak Dong-hun, namun tidak tahu di mana anak itu berada sekarang. Di sisi lain, terlihat seorang anak yang sedang menangis di dalam mobil. Anak itu ternyata adalah anak Dong-hun yang sedang dicari-cari. Kembali ke Dong-hun yang masih panik mencari anaknya, ia pun mencoba mencarinya ke sebuah lift, karena di sanalah tempat terakhir Mansu bertemu dengan anaknya. Di luar, tim SAR kembali mencoba menurunkan bantuan, namun di saat bersamaan, bangunan tersebut makin terperosok ke dalam lubang tersebut. Akibat guncangan tersebut, Dong-hun terjatuh ke sebuah lubang. Suara itu pun terdengar oleh anak Dong-hun. Ia pun berharap kalau orang itu adalah ayahnya, namun ternyata bukan. Dong-hun pun masih terus mencari anaknya ke ruang bawah tanah, hingga akhirnya ia mendengar suara anaknya di antara tumpukan puing-puing reruntuhan. Ia pun segera berusaha mengeluarkan anaknya. Setelah menyelamatkan anaknya, Dong-hun bertemu dengan seorang nenek-nenek yang masih selamat. Dong-hun pun mengajak nenek tersebut untuk ikut ke atas. Namun, nenek tersebut menolak dan memilih untuk tinggal karena sudah pasrah melihat cucunya yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, Dong-hun pun tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat air di lantai dasar sudah hampir memenuhi ruangan, ia pun sesegera mungkin menggendong anaknya untuk menemui rekan-rekannya yang berada di atas. Dengan susah payah, ia pun menyusuri segala hambatan untuk bisa bertemu dengan teman-temannya di atas. Dong-hun pun mulai berteriak meminta pertolongan, yang kemudian seketika itu pun teman-temannya menolong Dong-hun dan anaknya. Gak cuma sampai di situ guys, hujan yang terus-menerus dan tak kunjung reda membuat mereka kebingungan mencari cara agar tidak tenggelam. Beruntung, mereka menemukan sebuah toren besar. Mereka pun segera masuk ke dalam toren tersebut kecuali Mansu. Ia lebih memilih mengorbankan dirinya untuk menutup toren air tersebut dari luar. Seketika itu, semua pun terlihat panik. Terlebih, Seng Tae yang tidak rela mengetahui ayahnya melakukan hal tersebut. Akhirnya, toren tersebut mulai naik ke atas karena debit air yang makin membesar. Namun, tiba-tiba saja toren itu tersangkut oleh kabel yang membuatnya tidak bisa naik ke atas. Mereka pun bekerja sama mencari solusi agar toren tersebut bisa naik, dan kemudian berhasil. Namun lagi-lagi, masalah pun kembali datang. Sekarang toren tersebut tertancap pada sebuah besi dan membuatnya tersangkut kembali. Dengan susah payah, mereka pun berusaha untuk melepaskan besi tersebut. Mansu yang ternyata masih selamat mendorong toren tersebut untuk membantunya terlepas dari besi. Ternyata Mansu menggunakan alat bantu napas yang sebelumnya dikirimkan oleh tim SAR. Tak lama kemudian, toren tersebut pun berhasil terlepas dari besi tersebut. Song Hyun yang melihat lubang di toren itu dengan sigap menutup lubang tersebut dengan tangannya agar air dapat berhenti masuk. Mansu yang masih berusaha menyelamatkan dirinya, ia melihat tangan Song Hyun dan mencoba menggapainya. Namun tiba-tiba saja, arus air terus menarik dirinya ke bawah. Di saat kepasrahannya itu, tiba-tiba kakinya tertarik oleh tali yang menyangkut pada toren tersebut, hingga ia pun akhirnya ikut tertarik ke atas.
Mansu pun akhirnya berhasil selamat dan membuka toren tersebut. Tim SAR yang melihatnya dari luar langsung bergegas menyelamatkan mereka. Para keluarga korban pun senang melihat keluarganya yang selamat, terkecuali 2 orang sebelumnya. Dong-hun pun menceritakan kepada keluarga korban bahwa nenek tersebut memilih tinggal untuk menemani sang cucu yang telah meninggal dan menolak untuk diselamatkan. Setelah kejadian tersebut, mereka pun kembali berkumpul untuk berpesta dengan pemandangan alam yang sangat indah. Dan setelah itu, film pun selesai. Nah, itu tadi alur ceritanya guys. Gimana? Seru kan? Dalam film tersebut, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ternyata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang itu ada benarnya ya guys. Terlihat di awal cerita, Dong-hun dan Mansu memiliki hubungan yang kurang baik. Hingga akhirnya saat mereka terjebak di dalam lubang dan saling menceritakan pengalaman pribadi mereka pun mulai memiliki kedekatan. Selain itu, aksi heroik Mansu merubah pandangan orang-orang tentangnya, di mana Mansu yang sempat dianggap rese oleh Dong-hun ternyata rela berkorban demi mereka. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.